Yo, what's up guys? Welcome to Daily Reaction. Akhirnya konten reaction balik lagi gara-gara ada trailer yang gue pengen banget reaction. Agak telat memang, ini sekitar 9 hari yang lalu baru reaction. Sekarang ya udah lah ya, daripada nggak sama sekali. Ini adalah Tron Universe. Sekarang judulnya adalah Tron Ares, bahasa Inggrisnya itu ya. Kalau bahasa Indonesianya Tron Ares gitu. Enakan lidah-lidah Sunda daripada lidah-lidah Inggris gitu ya. Nah, ini gue senang banget karena memang buat teman-teman yang pasti ngikutin Tron Universe pasti tahu lah ya, Tron pertama itu dirilis di tahun 1982. Atau teman-teman ada bapak-bapak yang sini nonton Daily Screen umurnya sekitar itu, remaja 82, umur berapa lupa, anak lu berapa, cucu lu berapa, gila. Tapi di sini yang gua bener-bener ikutin tuh tahun 2010, judulnya adalah Tron Legacy. Gue seneng banget di era-era itu, gue inget banget nggak banyak film-film yang ngomongin tentang film itu. Emang ada kayak Terminator dan sebagainya, tapi gue tertarik gitu. Tapi jujur dari skor dari IMDb, Rotten Tomatoes, Tron Legacy itu nggak terlalu gede, tapi kenapa gue suka. Jadi Tron Legacy itu kayak underrated, nggak banyak dibilang, tapi sampai sekarang nggak bosen. Kalian tonton deh, tonton lagi ulang di tahun 2010 Tron Legacy, itu masih relate dengan sekarang. Apalagi sekarang setelah 15 tahun AI kan sekarang udah merambah banyak kalangan teknologi, jadi bukan nggak mungkin dunia kayak digital dan juga nyata akan bersimpangan. Ada yang keluar dari dunia digital. Kalau bener kayak gitu udah gue langsung cari Ikuzo, udah langsung kayak gitu. Tapi segini kita bakal reaction dulu dan kita akan bahas nanti sesuai dengan pengetahuan gue dengan Tron yang pertama, Tron yang kedua. Gue bakal jabarkan ke kalian buat teman-teman yang belum ngerti, ini apa sih bang, kok kayak gitu, kok motornya bercahaya kayak gitu. Jadi tontonin terus reaction plus juga pembahasan kita sampai akhir. So langsung aja kita ke layar untuk reaction dulu. Let's go. Oh, ini dunia nyata ya. New York kah? Itu notol. Wah, polisi. Gila, mereka berhasil masuk ke portal dunia nyata ya. I'm looking for something. Warna merah men. Tahu kan warna merah apa? Something I do not understand. Jahat. This October. Kayak invasi alien jadinya ya. Ih, gila. Watch Collide kan? Nah, ini baru di dunia komputer ya. Ini dunia nyata. Ready? Muncul kan? Ini yang Ares kan? Ares kan? Oh iya Ares. Because there's no going back. Leto. Dan ya, tanggal 10 bulan 10 2025 akan rilis Tron Ares ini. Nah, buat teman-teman yang masih ngangong-ngongok, ini film apa? Bang. Jadi Ares itu adalah suatu program komputer. Tepatnya itu kalau kalian nonton terakhir di tahun 2010 yang versi Tron Legacy itu diceritakan kalau Kevin Flynn, ayahnya Sam Flynn ini masuk ke dunia komputer. Dia kan yang punya game gitu dari Oncom kayak gitu, Oncom bahasa Indonesianya ya. Dan akhirnya dia masuk ke dunia komputer, masuk ke dunia program. Di situ ternyata ada dunia yang luas yang bisa dikuasai, namanya Grid. Nah, dunia ini sebelumnya dikuasai oleh Master Control Program yang kayak paling atasnya lagi gitu, leadernya yang bikin jahat kayak antivirus gitu, jadi kayak virus paling tinggi kayak gitu. Akhirnya berhasil direbut sama si Kevin Flynn tersebut. Dia bikin Grid, dia buat cloningan dirinya sendiri untuk menciptakan program membangun dunia yang lebih nyata lagi. Ternyata cloningan tersebut berkhianat. Si Kevin Flynn aslinya justru didepak dan dia menguasai si Grid tersebut. Nah, tiba-tiba si Sam Flynn ini mendapatkan clue untuk masuk ke dunia komputer juga, masuk ke dalam sana. Dia bertemulah sama bapaknya dan disinilah mereka harus bertarung. Plus juga ada program komputer yang wanita yang namanya Quora. Quora ini juga ngebantu antara Kevin Flynn, Sam Flynn, Quora. Mereka membantu untuk menguasai dunia Grid lagi. Meskipun di akhir film ini akhirnya dunia Grid tersebut cenderung hancur karena memang akhirnya si Kevin Flynn berhasil menyatukan, memeluk lagi si cloningan tersebut dan pecah buyar. Dan akhirnya filmnya berakhir dengan si Sam Flynn mengambil kayak playlist kayak gitu, diambil program tersebut. Tapi
Di sini si Quora tersebut juga berhasil masuk ke dunia manusia, jadi manusia dong di dunia nyata, padahal dari program komputer. Kayak perlintasan portal dari dunia digital masuk ke dunia nyata. Ini yang menjadi plot twist dan juga pertanyaan sampai sekarang setelah 15 tahun akhirnya terjawab. Ternyata di tahun 2025 ini kita diberikan jawaban apa kelanjutan dari cerita tersebut. Gue nggak tahu ya, apakah Sam Flynn ataupun Kevin Flynn akan ada lagi di film yang ketiga ini. Karena ini memang kayak cenderung soft reboot, tapi nggak yang terlalu ribut-ribut banget. Pasti bakal ada kejadian-kejadian yang sangkut pautnya dengan film pertama dan juga film kedua. Terbukti juga dari warna yang kita lihat dari awal film itu kelihatan banget warna merah. Warna merah itu adalah warna kekuasaan pengkhianatan tertinggi di dunia program tersebut. Kalian ingat kan cloningan si Kevin Flynn tersebut kan kalau dia berkhianat warnanya itu agak merah campur dengan kayak kebiruan, kekuningan jadi kayak oranye kayak gitu kan. Itu belum terlalu jahat loh. Kalau udah warna kayak gini itu bosnya udah pasti master control program. Nah bisa jadi si Aris ini adalah utusan dari master control program tersebut untuk menguasai dunia luar. Atau jangan-jangan dia pengen mengejar si Sam Flynn untuk mengambil chip yang dijadikan kalung. Kalian nonton deh tahun 2010 ini lebih nyambung ngobrolan kita kalau kalian nonton gitu. Ini menarik banget dan sejauh ini gue masih ragu apakah Jared Leto ini menjadi anti-hero atau jadi penjahat atau jadi superhero nantinya masih ragu. Tapi kalau kita lihat dari sini tampaknya Aris ini awalnya memang membantu si master control program ini untuk menguasai dunia nyata juga. Di sini kelihatan banget serem banget mereka udah menemukan portal jalur masuk. Gue nggak tahu gimana caranya mereka bisa masuk ke dunia nyata juga, tapi karena memang Sam Flynn dan juga si Quora ini berhasil masuk ke dunia nyata, pasti ada sisa-sisa terbukanya gerbang-gerbang tersebut karena memang si master control program udah tahu lah ya beberapa virus-virus gimana caranya buka ruang nyata tersebut. Asik banget kalau memang terjadi ini. Wow. Ini meskipun memang trailernya dikit banget, durasinya cuma 1 menitan, tapi kita bisa membaca ceritanya seseru apa nantinya. Apalagi dengan teknologi visual, juga CGI, visual effect era sekarang. Ini sih salah satu film yang menurut gue wajib banget untuk diperjuangkan. Dan kayaknya anti woke-woke club ya. Nggak banyak yang woke-woke di sini. Jelas ini memang juga kayak film baru. Gue berharap banget bahwa elemen-elemen cerita di masa lalu itu tetap ada di sini. Atau jangan-jangan nanti diceritakan bahwa si Aris ini justru adalah si programnya si Kevin Flynn dan juga Sam Flynn, jangan-jangan. Jadi kita lihat aja gimana ke depannya, tapi yang jelas di sini adalah dunia nyata benar-benar diserang sama dunia komputer, dunia AI, dan kita akan lihat gimana seremnya ini, dan ini relate banget dengan era sekarang. Nah, tapi ada satu karakter yang gue curiga ini sedang disembunyikan oleh Disney untuk kemunculan di Tron Universe, yaitu seorang Cillian Murphy. Cillian Murphy di film yang keduanya itu jadi Dillingers Junior, di mana Dillinger ini yang bikin master control program yang jadi jahat sampai sekarang yang warna merah itu. Nah, jangan-jangan Cillian Murphy di sini akhirnya meneruskan legasi dari sang ayah, kemudian dia jadi jahat di sini. Gila itu, Jared Leto, Cillian Murphy ketemu, gila. Dan ini menarik banget, apalagi Jared Leto nanti bakal jadi manusia dunia nyata, bolak-balik. Dan teori gue ya, Aris ini awalnya jahat, berhasil memecahkan kode-kode untuk masuk ke portal, menguasai dunia nyata, dan akhirnya dia sadar, ternyata jahat ya. Akhirnya nanti di babak kedua muncullah si Sam Flynn menyadarkan si Aris ini, muncul Quora lagi. Akhirnya si Aris ini berbalik jadi baik, menghancurkan master control program. Itu bakal pecah parah sih. Nah, sejauh ini sih hanya itu detail-detail juga teori menarik terkait dengan Tron Aris ini, karena memang cuman 1 menit aja gitu, jadi nggak banyak yang bisa kita lihat. Tapi mulai dari mimik wajah orang-orang, terbelahnya mobil patroli polisi, itu udah menyajikan banget sih untuk gue. Jadi kita lihat aja nanti perkembangannya, dan kita nantikan mungkin trailer yang kedua, ketiga nanti akan rilis. Kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan Tron Universe ini. Thank you teman-teman udah menyaksikan reaction kita terkait dengan Tron Aris ini. Semoga film ini juga nanti akan cukup menjanjikan di bulan Oktober 2025 dan akan jadi tontonan yang layak. Dan gue pengen nonton langsung sih di bioskop, mungkin di IMAX kali ya, kita pengen nonton. So thank you teman-teman udah menyaksikan reaction kita kali ini. Sampai jumpa di reaction selanjutnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. So, sampai jumpa di video selanjutnya.